Sudah hadir Bapak Presiden Republik Indonesia, Insinyur Haji Joko Widodo. Pemirsa, acara ini diamankan oleh Pas Pampres dengan ketat. Sekarang kita simak bersama-sama acara deklarasi Hari Santri Nasional 22 Oktober 2015. من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله داع أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع طلع البدر علينا من ثنيات Presiden Republik Indonesia beserta hadirin disilahkan untuk duduk. syukru alaina mada'a lillahi da'. Mohon seluruh santriwan dan santriwati untuk duduk. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad la haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, karunia, dan hidayahnya, kita dapat berkumpul di Masjid Istiqlal dalam acara deklarasi Hari Santri. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Jokowi, yang kami hormati pimpinan lembaga negara, yang kami hormati para menteri kabinet kerja, yang kami hormati Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia dan para ulama, santriwan, santriwati, dan para undangan yang berbahagia. Marilah kita awali acara ini dengan bersama-sama membacakan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang kami muliakan, marilah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Imam Besar Masjid Istiqlal, Bapak Dr. Andes Haji Syarifudin Muhammad MM, yang akan membacakan surah At-Taubah ayat 122. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
بسم الله الرحمن الرحيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العظيم.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita ikuti sambutan Menteri Agama Republik Indonesia kepada Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Kami silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang terhormat pimpinan dan para anggota lembaga negara, yang terhormat para menteri kabinet kerja, yang terhormat Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yang terhormat para pimpinan organisasi kemasyarakatan Islam di Indonesia, yang terhormat para pimpinan pondok pesantren, pengurus masjid, pengurus madrasah, lembaga pendidikan keagamaan, majelis ta'lim, yang saya muliakan para ulama, para masyayikh, para habaib, dan yang kami cintai para santri pondok pesantren, siswa-siswi madrasah, dan para hadirin hadirat sekalian yang berbahagia. Puji syukur patut kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas karunia-Nya. Alhamdulillah kita semua berkumpul di tempat yang mulia ini dalam rangka sama-sama menyaksikan dan menjadi saksi sejarah atas deklarasi Hari Santri ini. Salawat dan salam marilah senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta segenap keluarga, para sahabat, dan mudah-mudahan kita semua hingga akhir zaman. Bapak Presiden yang kami hormati, keputusan Presiden nomor 22 tahun 2015 tentang Hari Santri menjadi babak baru dalam sejarah umat Islam Indonesia. Mulai hari ini, setiap santri kami ulangi, mulai hari ini, setiap tahun ke depan kita akan memperingati Hari Santri yang merupakan cermin relasi mutual dan fungsional antara negara dan umat Islam, khususnya kalangan santri. Selama ini kalender pemerintah yang menggunakan hitungan Masehi selalu mencantumkan tanggal merah ketika bertepatan dengan 1 Hijriah sebagai tahun baru Islam. Tanggal itu memperingati peristiwa hijrah Nabi Muhammad SAW yang mempertemukan dua kelompok umat Islam, kaum Muhajirin dari Mekah dan kaum Ansor sebagai penghuni Madinah. Penduduk Madinah atau kaum Ansor tidak mempersoalkan momentum itu disebut Hijriyah yang sesungguhnya identik dengan kaum Muhajirin. Sebaliknya, momentum itu menghasilkan persaudaraan dan persahabatan luar biasa, sehingga kedua pihak saling berkontribusi membangun masyarakat madani yang kemudian menjadi contoh ideal peradaban dunia. Belajar dari sejarah itulah, pemerintah layak memberikan apresiasi bagi perjuangan kaum santri yang secara nyata memberikan andil
bagi terbentuknya dan terjaganya negara kesatuan Republik Indonesia. Walhasil, peringatan Hari Santri harus dimaknai sebagai upaya memperkokoh eksistensi semua elemen bangsa agar saling berkontribusi mewujudkan masyarakat Indonesia yang bermartabat, berkemajuan, berkesejahteraan, berkemakmuran, dan berkeadilan. Hari Santri merujuk pada keluarnya resolusi jihad pada tanggal 22 Oktober 1945 yang memantik terjadinya peristiwa heroik 10 November 1945. Peristiwa itu yang di kemudian hari diperingati sebagai Hari Pahlawan. Resolusi jihad adalah seruan ulama santri yang mewajibkan setiap muslim Indonesia untuk membela tanah air dan mempertahankan NKRI. Seruan itu menyuntik semangat para pejuang kita untuk menjaga kedaulatan bangsa, mempertahankan kemerdekaan RI, dan menolak penjajahan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Pada kenyataannya, resolusi jihad itu telah melebur sekat antara kelompok agamis, nasionalis, sosialis, dan seterusnya di kalangan bangsa Indonesia yang beragam latar belakangnya. Resolusi jihad telah menyeimbangkan spiritualitas individu yang bersifat vertikal atau hablum minallah dengan kepentingan bersama yang bersifat horizontal atau hablum minan nas, melalui fatwa ulama yang mendudukkan nasionalisme sebagai bagian dari sikap religius. Spirit yang ada dalam resolusi jihad adalah membebaskan diri dari penjajahan supaya bangsa Indonesia bisa membangun negara sesuai cita-cita bersama yang termaktub dalam konstitusi. Inilah intisari jihad, yakni melawan segala penindasan fisik dan non-fisik yang menghalangi terwujudnya negara yang bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam konteks sekarang, jihad itu berarti membebaskan diri dari kebodohan, korupsi, anarkisme, ketimpangan ekonomi, dan sebagainya yang menghalangi kemajuan Indonesia. Semangat itulah yang sesungguhnya melatar belakangi pengusulan Hari Santri. Para ulama, para santri, dan hadirin sekalian yang berbahagia, penetapan Hari Santri merupakan apresiasi tinggi dari pemerintah bagi kalangan santri yang demikian besar jasanya bagi Republik ini. Namun lebih dari sekedar apresiasi, Hari Santri ini juga merupakan wujud komitmen pemerintah untuk mengangkat harkat martabat kaum santri yang selama ini termarginalkan dan dipersepsikan sebagai kelompok terbelakang. Pemerintah saat ini ingin mengubah peran santri dari sekedar objek komoditas politik menjadi subjek penggerak pembangunan dan kemajuan Indonesia. Langkah-langkah itu telah dimulai dengan peningkatan mutu pendidikan Islam, pemberdayaan pesantren, dan penguatan ekonomi umat. Kementerian Agama telah bekerja sama dengan Bank Indonesia, dengan Otoritas Jasa Keuangan, hingga dengan Badan Koordinasi Penanaman Modal agar pesantren mendapatkan perhatian yang layak dalam program pendidikan dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pemerintah mengupayakan agar para santri dan lulusan lembaga pendidikan Islam memiliki daya saing yang lebih tinggi di tengah kompetisi global, sebab mereka adalah modal besar bagi Indonesia untuk memanfaatkan bonus demografi dalam kurun waktu sekarang hingga 1 dasawarsa mendatang. Bapak Presiden yang saya hormati, Islam ala santri bermodelkan wasatiyah atau moderat dan waqi'iyah, yaitu realistis, yang bercirikan adalah
menegakkan keadilan, tawazun, keseimbangan, dan tasamuh penuh dengan toleransi. Islam ala santri merujuk pada metode dakwah Wali Songo di bumi Nusantara yang membumikan akulturasi budaya, penyelarasan konteks waktu dan kondisi lingkungan, serta kemaslahatan bersama. Islam ala santri adalah Islam rahmatan lil alamin yang mampu beradaptasi dan berdialog dengan budaya lokal, dengan kebiasaan dan cara berpikir masyarakat Indonesia yang majemuk. Itu sebabnya santri di sini tidak dimaknai secara sempit sebatas kaum sarungan yang belajar dan mengembangkan ilmu di pondok pesantren. Secara luas, santri dimaknai sebagai umat Islam Indonesia yang mengamalkan ajaran Islam sesuai konteksnya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Pencanangan Hari Santri hakikatnya adalah penegasan bahwa Indonesia adalah negara demokratis sekaligus religius, sehingga mendorong kesadaran kolektif pentingnya mempertahankan religiusitas Indonesia yang moderat di tengah percaturan pengaruh ideologi agama yang cenderung ekstrim. Bapak Presiden yang kami hormati, hadirin sekalian yang berbahagia, akhirnya selaku Menteri Agama kami menghaturkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas kesediaan Bapak Presiden yang menyetujui usulan Hari Santri ini. Kita semua berharap kiranya keputusan Hari Santri ini menjadi salah satu amal jariah Bapak Presiden dan semua pihak yang telah memperjuangkannya. Untuk selanjutnya kami mohon perkenan Bapak Presiden dapat menyampaikan arahan sekaligus mendeklarasikan Hari Santri ini. Demikian sambutan kami. Terima kasih atas segala perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, selanjutnya kita ikuti sambutan Presiden Republik Indonesia yang dilanjutkan dengan pernyataan deklarasi Hari Santri diikuti dengan salawat badar oleh seluruh undangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati para ulama, para tokoh-tokoh organisasi masa Islam, ormas Islam, yang mulia para duta besar negara-negara sahabat, yang saya hormati para menteri kabinet kerja, yang saya hormati Ketua Majelis Ulama Indonesia dan seluruh jajaran pengurus PBNU, para santri yang sore hari ini hadir, hadirin sekalian yang saya muliakan.
marilah kita bersama-sama memanjatkan syukur, bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa, karena atas karunia-Nya kita dapat menghadiri deklarasi Hari Santri Nasional. Selawat dan salam marilah kita curahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga beliau beserta keluarga dan para pengikutnya, insya Allah kita semua senantiasa dilimpahi rahmat Allah hingga akhir zaman. Hadirin sekalian yang saya hormati, khususnya para santri. Perjuangan kemerdekaan Indonesia tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada semangat jihad keindonesiaan, semangat jihad kebangsaan, atau semangat jihad untuk kemerdekaan dan untuk kemajuan Indonesia yang hidup di dada setiap elemen bangsa. Perjuangan kemerdekaan Indonesia juga tidak akan pernah terwujud apabila tidak ada cita-cita bersama untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan kita semuanya ikut menjaga ketertiban dunia berdasarkan perdamaian dan keadilan sosial. Sejarah mencatat, ini sejarah mencatat, saya ulangi, para santri telah mewakafkan hidupnya untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia dan mewujudkan cita-cita kemerdekaan tersebut. Para santri dengan caranya masing-masing bergabung dengan seluruh elemen bangsa, melawan penjajah, menyusun kekuatan di daerah-daerah terpencil, mengatur strategi, mengajarkan kesadaran tentang arti kemerdekaan, mengingat peran historis itu, mengingat peran sejarah itu, mengingat peran santri dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengingat peran tokoh-tokoh santri seperti Kiai Hasyim Asy'ari, Kiai Ahmad Dahlan, Kiai Ahmad Hasan, Syekh Ahmad Sorhati, Kiai Mas Abdul Rahman, tadi dari Nahdlatul Ulama, dari Muhammadiyah, dari Persis, dari Al-Irsyad, dari Matlahul Anwar, dan juga tadi saya dibisiki oleh Kiai Agil Sirot. Masih ada nama-nama perwira peta yang berasal dari kalangan santri. Saya bacakan, ini banyak sekali, ada 17. Kiai M. Basuni, Kiai Sutalaksana yang tadi dari Bogor, yang kedua dari Priangan, Kiai Parjaman dari Priangan, Kiai Hamid dari Priangan, Kiai R. Aruji Kartawinata dari Priangan, Kiai Maskur dari Bojonegoro, Kiai Kolik Hasim dari Gresik, Kiai Tubagus Ahmad Khotib dari Banten, Kiai Oyong Ternaja dari Banten, Kiai Samun dari Banten, Kiai Raden Mas Mulyadi Joyomartono dari Solo, Kiai Idris dari Jogja, Kiai R. Abdullah bin Nuh dari Bogor, Kiai Iskandar Sulaiman dari Malang, Kiai Durjatman dari Tegal, Kiai Amin Jakwar dari Madura, Kiai Abdul Hamid Mudari dari Sumeneb. Tadi adalah nama-nama perwira peta yang berpangkat mayor yang memimpin batalion
yang ini juga memberikan kontribusi yang besar dalam menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu, dengan seluruh pertimbangan, pemerintah menetapkan tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Penetapan Hari Santri Nasional dimaksudkan agar kita semua selalu ingat untuk meneladani semangat jihad keindonesiaan para pendahulu kita, semangat kebangsaan, semangat cinta tanah air, semangat rela berkorban untuk bangsa dan negara. Dengan mewarisi semangat ini, saya berharap para santri masa kini dan masa depan, baik yang di pesantren maupun di luar pesantren, dan seluruh anak bangsa dapat selalu memperkuat jiwa religius keislaman dan sekaligus juga jiwa nasionalisme kebangsaan. Dengan mewarisi semangat ini, para santri selalu ingat untuk berjihad untuk bangsa, untuk tanah air, untuk tumpah darah Indonesia kita tercinta, dan untuk selalu ingat memperjuangkan kesejahteraan, memperjuangkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia, dan untuk selalu ingat meningkatkan ilmu pengetahuan dan teknologi demi kemajuan bangsa dan negara. Dengan semangat itu, kita akan semakin optimis menghadapi tantangan, menghadapi hambatan-hambatan yang ada di depan kita. Dengan kesadaran itu, saya meyakini penetapan Hari Santri Nasional tidak akan menimbulkan sekat-sekat sosial ataupun memicu polarisasi antar santri dengan non-santri. Tapi sebaliknya akan memperkuat semangat kebangsaan, akan mempertebal rasa cinta tanah air, akan memperkokoh integrasi bangsa, serta memperkuat tali persaudaraan kita. Semangat ini adalah semangat menyatukan dalam keberagaman, semangat menjadi satu untuk Indonesia. Saya percaya dalam keragaman kita sebagai bangsa, baik keragaman suku, keragaman agama, maupun keragaman budaya, melekat nilai-nilai untuk saling menghargai, saling menjaga toleransi, dan saling menguatkan tali persaudaraan antar anak bangsa. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya nyatakan secara resmi tanggal 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Salamullah ala Salatullah, salamullah, ala yasin habibillah. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami muliakan, untuk kemaslahatan Hari Santri yang telah dideklarasikan oleh Presiden Republik Indonesia, marilah kita berdoa bersama yang akan dipimpin oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia. Kepada Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin, kami silahkan. Mari kita
berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengangkat tangan, kedua tangan kita. Amin ya rabbal alamin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yudafi niqamahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma ij'alna min khiyari ummati واحشرنا غدا في زمرته واستعمل ألسنتنا في مدحه ونصرته وحنا متمسكين بسنته وطاعته وأمتنا اللهم على حبه وجماعته. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. اللهم إنا نسألك من العقول أغفرها ومن الأذهان أصفاها ومن الأعمال أزكاها ومن الأخلاق أطيبها ومن الأرزاق أزلها ومن العافية أكملها ومن الدنيا خيرها ومن الآخرة نعيمها. اللهم اجعل بلدتنا إندونيسيا هذه معمورة بالتقدم والسلام والعدل والصلاح والبركة بين الأنام والرخاء والأمن والنصر وسائر بلاد الإسلام. اللهم ادفع عنا الغلا والبلاء والوباء والأمراض والأسقم وأزل عنا الشكوك والأوهم بمنك وكرمك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجعل اجتماعنا هذا اجتماعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تدع فينا ولا من معنا ولا من يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Hadirin yang kami muliakan, semoga doa yang telah dipanjatkan semakin akan memaslahatkan deklarasi Hari Santri. Hadirin yang kami muliakan, menunggu tibanya sholat asar, mari kita bersama-sama memandangkan salawat. Dan kepada Bapak Ibu yang belum akan wudhu, kami persilahkan. Kita akan melaksanakan sholat asar bersama Presiden Republik Indonesia, Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Salatullah, salamullah. Kepada para santri, silakan bersiap-siap. Salat asar akan jatuh pada jam 14:48. Salat asar akan jatuh pada jam 14:48. Bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah. Mohon kepada hadirin terutama para santri, mohon tertib duduk, kita bersalawat bersama. Mari para santri, santriwan santriwati untuk duduk dan tertib. Kita kumandangkan salawat bersama-sama. Rasulillah, salatullah
حبيب الله توسلنا بسم الله وبالهادي. Mari para santri kita bersalawat bersama-sama. Ya. Wa kulli mujahidin Pemirsa, deklarasi Hari Santri Nasional 22 Oktober telah ditetapkan oleh Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo. Pemirsa, berakhirnya rangkaian acara hari ini, maka berakhir juga pertemuan kita pada hari ini. Dan terima kasih saya ucapkan Anda telah mengikuti kami dari diberangkatkannya peserta rombongan kirap Hari Santri Nasional dari Tugu Pahlawan Surabaya hingga dikumandangkan dan ditetapkan deklarasi Hari Santri Nasional 22 Oktober 2015 di Masjid Istiqlal. Saya Tratmo Kuasis Pratama dan segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Allahumma waffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Ala Taha Rasulillah Salatullah Salamullah Ala Yasin Habibillah Tawassalna Bismillah Wabilhadi Rasulillah Wa kulli mujahidin lillah Bi ahlil badri ya Allah Ilahi nafisil qurba minal العاصين والعطبان